Bali tidak membutuhkan kehadiran ormas yang berkedok menjaga keamanan, ketertiban, dan sosial dengan tindakan premanisme. Apa kabar saudara? Senang sekali saya Bambang Kalitus menjumpai Anda dalam Sapa Redaksi on Location. Mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat dan rahayu kita sareng-sami. Saudara, saat ini saya ingin mengunjungi narasumber kita. Beliau ini mungkin dikenal di masyarakat, cukup dikenal oleh masyarakat Bali khususnya, karena memang terkait dengan masa lalunya yang menjadi salah satu pentolan yang selalu disebut-sebut apabila ada kasus-kasus bentrokan, kriminalitas terkait dengan organisasi masyarakat pada saat itu. Nah, kemudian mungkin sekarang sudah beralih, sudah tidak lagi hal demikian. Banyak perubahan yang beliau lakukan. Nah, siapakah dia? Nanti kita akan jumpai. Saya akan menjumpai di yayasan yang dikenal sekarang Yayasan Ksatria Keris Bali. Ikut saya, kita jumpai beliau. Om Swastiastu. Terima kasih nih Mas Bambang. Ya. Akhirnya mampir juga nih. Pertemuan yang kapan hari nyambung juga. Nah, terima kasih sudah mampir ke pondok saya ini, Kang Gen. Tempatnya seperti ini. Sebelum mulai nih saya nih di wawancara Kompas TV kayaknya seru. Deg-degan juga. Ngopi dulu ya, biar gak tegang. Ayo. Aduh, matur suksma. Baik. Nah, saudara, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya sudah diterima, kemudian tadi sempat dijelaskan tentang apa ini tadi ya, pusaka nggih, jero nggih. Nah, ini kalau sekarang kita akan menyapa Jero Bima Ismaya Jaya. Jangan ketinggalan jayanya Mas, nanti enggak Ya. jaya nih. Jero Bima Ismaya Jaya. Jadi ya kita mau mengulik beliau lah ya, boleh dikatakan pengen tahu sampai sekarang masih tetap semangat dengan kepemudaannya, dengan organisasinya dalam tanda kutip. Nah, kita juga pengen tahu nanti bagaimana pandangan-pandangan Jero, karena kita tahu nih Jero, bagaimana sih sebetulnya tanggung jawab kita untuk menjaga Bali dalam pengertian kan. Kemarin di pariwisata kena gitu ya, di sana sini akhirnya ada kriminalitas cukup tinggi, akhirnya Bali dibilang Bali sudah tidak aman hari ini. Bali sing aman, jangan pergi kemana-mana. Nah, pengaruh pada turis, pengaruh pada para industri pariwisata, akhirnya merugikan kita. Gitu. Nah, kalau sekarang ini mungkin nanti saya ajak ngobrol gitulah, sampai perkembangan terakhir ini lagi hiruk pikuk juga pro dan kontra. Tetap terkait dengan adanya ormas-ormas dalam tanda kutip di luar Bali yang kok tumbuh ada di Bali. Tapi sebelumnya bolehlah kita flashback ya? Ya, siap. Bebas. Saya siap pokoknya. Pasrah saya. Jero, kalau kan mungkin sebagian masyarakat, kalau Bali mungkin sudah ngerti, tapi mungkin ada juga yang pemirsa kita yang dari luar ya. Kenapa sih, siapa sih Ismaya Jaya itu kan gitu. Jadi kalau dulu kan betulkah dulu memang menjadi bagian dari salah satu organisasi masyarakat kepemudaan yang
cukup tenar dalam tanda kutip, kemudian banyak peristiwa, banyak case-case yang akhirnya tidak cuman berhubungan dengan pihak kepolisian, tetapi juga berhubungan dengan sesama ormas yang ada di Bali. Kalau sedikit flashback, gimana sih Jero Bima? Itu ceritanya bagaimana sih? Anda itu siapa? Saya ini orang biasa. Ya, makasih nih Kang Mas Bambang. Jadi kalau saya dikenal di Bali dulu di dunia ormasnya ya. Saya termasuk pendiri salah satu ormas besar, yaitu Laskar Bali. Dan terakhir saya ditunjuk menjadi sekjennya Laskar Bali. Sekjen Laskar Bali dalam perjalanan di dunia ormas dulu ya, kita tahu sendiri kadang-kadang kita di ormas dulu itu sama saudara sendiri, Nyamo Hindu Bali itu kita nggak melihat, yang kita lihat kamu adalah lawan, bukan kamu kawan gitu. Jadi persaingan itu selalu terjadi antar ormas di Bali. Mindsetnya udah begitu saat itu. Kamu adalah lawan, kamu bukan kawan gitu. Jadi kita sering terjadi benturan-benturan kecil, akhirnya benturan besar itu yang di Teku Umar itu yang heboh. Benturan kecil kalau sebelumnya kita tarik ke belakang berapa tahun itu hampir sering itu kita benturan sama saudara kita sendiri. Karena beda simbol dari masing-masing ormasnya. Ketika kita beda simbol, oh dia musuh, bukan kawan. Nah, seperti itulah yang dulu terjadi. Nah, sekarang saya lihat perkembangan dunia ormas di Bali sudah mulailah guyup, mulai bersatu. Adanya Ormas Bali Santi, 2 ormas sudah bergabung. Tapi yang satunya kan belum ada PBB, Pemuda Bali Satu. Nah, kalau saya ini kan sebenarnya yayasan, Mas. Ormas ya ormas, tapi bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Gitu. Sekarang? Ya, saya mendirikan yayasan karena saya keluar dari organisasi Laskar Bali itu 2019. Saya keluar dan saya akhirnya mendirikan yayasan ini karena hutang budi kepada Ide Betara, pada Tuhan. 2 kali saya mengalami proses diskriminasi hukum terhadap saya ketika saya maju politik itu. Ya, saya udah buat videonya apanya sudah saya jelasin semua. Akhirnya saya merasa dewa saya itu menjaga dan memberikan saya jalan. Buktinya saya sebentar bebas. Orang di dalam itu mikir 4 tahun, 5 tahun saya akan masuk. Ternyata saya sebentar karena doa. Dari situlah saya membuat Yayasan Ksatria Keris Bali yang sekarang sudah ada di seluruh tanah Bali, di semua kecamatan ada. Sampai ke luar Bali, ada di Lombok dan ada di Lampung juga. Kalau di Jakarta ada hanya beberapa aja pecalang yang ikut. Itu yayasan kita. Yang sekarang ini ya, tetap berjalan. Aku balik sedikit Jero Bima. Jadi berapa tahun kemarin itu di Laskar Bali ya? Itu sempat di situ berapa lama di dalam itu sampai akhirnya di tahun berapa dengan tadi flashback ada kasus-kasus akhirnya mungkin insaf dalam tanda kutip gitu ya. Akhirnya aku meninggalkan itu lebih kepada keyayasan yang mungkin lebih bermanfaat, lebih kemanusiaan kalau bahasa saya. Tapi itu berapa lama sih sebetulnya kemarin? Kalau di ormas itu sendiri dari tahun berapa awal? Saya termasuk pendiri. Karena kita punya ada kelompok geng, saya punya kelompok geng dulu badan-badan besar. Saya ngajak anak-anak gym itu, anak-anak gym di Arini itu, saya ajak untuk tempat-tempat hiburan. Akhirnya disitulah kita ketemu kelompok-kelompok, gitu. Kelompok-kelompok ini membuat satu wadah ketika terjadi keributan antar kelompok lain. Yang waktu itu kelompok lain ini punya nama. Dan setelah itu ya berjalan waktu, saya ikut dalam pendirian ormas ini ya, ormas Laskar Bali. Saya keluar dari Laskar, Mas. Saya pernah keluar. Jadi saya pernah vakum dari Laskar itu tahun 2007. Ketika saya eksekusi lahan. Lahan itu 23 hektar. Yang saya lawan eksekusi itu Laskar Bali. Saya Laskar Bali, yang saya lawan Laskar Bali itu. Saya lawan Laskar Bali, yang mimpin juga dari ketua umum, adiknya turun, semua ini proyeknya. Tapi di situ padahal clear saya, eksekusi saya berhasil, eksekusi saya menang. Dari pagi sampai siang jam 1 akhirnya saya menang, beliau mundur. Tapi ada gosip di luar bahwa saya mengkhianati mereka dengan menerima uang lebih banyak. Nah itu membuat saya pingin, ayo klarifikasi, ayo. Mereka nggak mau duduk, udah buat apa saya juga di sini, saya mundur di Laskar. Mundur. 2007 akhirnya saya dirayu lagi untuk masuk Laskar sama Pak Rohineng. Pak Rohineng lagi ngajakin saya 2012 waktu itu zaman Pilgub ya, pemilihan gubernur, saya diminta ikut masuk lagi 1 bulan mereka ngerayu saya kan Mas, karena saya ini sudah saya kepala cabang dulu, saya sudah menjadi posisi kepala branch manager di perusahaan leasing nasional, Auto Finance namanya. Saya menjadi kepala cabang, terus di situ saya sudah muinten, saya sebagai juru mangku tapakan, saya ngayah di Pura Cendana Made. Saya tanya sama beliau, para dewa saya, boleh nggak saya masuk ormas lagi? Ada 3 yang saya sampaikan. 1, saya ingin
kenapa saya harus masuk ormas? Karena saya ingin membantu orang yang lemah ketika dia tidak punya uang, tapi dia punya kebenaran. Kalau dia nggak punya uang, nggak punya kebenaran, siapa yang membantu? Nggak mau. Semua orang nanya punya uang nggak? Saya ingin bantu orang begitu. Kalau saya nggak masuk ormas, saya nggak bisa bantu orang begitu, karena saya punya kekuatan besar. Kedua, saya ingin mendamaikan Laskar Bali Baladika. Karena saya kenal juga ketua umum Baladika, itu yang saya sampaikan sama para dewa. Yang ketiga, saya ingin memulihkan nama baik saya di Laskar. Waktu dulu saya difitnah, saya terima uang diam-diam. Akhirnya ada petunjuk, beliau mengizinkan saya masuk. Ketika ada petunjuk beliau mengizinkan, akhirnya saya masuklah Laskar. 2012 itu akhir. 2012. Nah ini saya nggak bohong ya, demi Sang Hyang Widi Wasi, demi Betara. Kalau saya bohong cerita saya sengkala sampai keturunan saya siap dibuat menderita dan saya pun mati. Itu saya harus ngomong jujur. Nggak ada rekayasa melebih-lebihin, nggak mau saya. Masuk Laskar, akhirnya berjalan di organisasi. Ternyata saya buat, ketika saya diajak, saya buat wadah. Saya kan saya punya anggota yang masih setia sama saya. Ada 60-an orang itu, saya ajak masuk kembali ke Laskar. Saya jadi korlap lah. Korlap saya namanya Korlap Punara Petak. Berjalan waktu, progres, ada perubahan di Laskar Bali 2015. DPP mencari merubah struktur. Akhirnya saya dah dipilih. Saya dipilih bukan jadi sekjen mas pertamanya. Saya dipilih menjadi ketua Satgas. Ketua Satgas. Ketua Satgas. Yang memimpin urusan perang segala macam, itu ketua Satgas. Ternyata saya banyak kenal dengan petinggi-petinggi di Coklat dulu. Mereka tegur saya, kamu ngapain? Nggak boleh. Kalau ini nanti urusannya berat, minta sekjen. Saya ngajuin sama Pak Rohindang, saya minta sekjen. Pak Rohindang bilang nggak bisa karena sudah ada sekjennya. Nggak enak sama sekjen yang sudah ada, namanya Digung-Digung. Udah saya, yang penting saya jangan di ketua Satgas. Karena saya nggak enak hubungannya. Bentrokan nanti ya. Saya taruh di wakil sekjen. Taruhlah saya wakil sekjen. Wakil sekjen, ternyata 3 bulan progres. Sekjen saya ini agak sibuk urusannya kerjaan mereka, tidak pernah bisa ngurusin maksimal Laskar. Saya yang lebih maksimal, rubah lagi struktur. Wakilnya dinaikkan jadi ketua harian, saya dinaikkan jadi sekjen. Ya, 2015. Ternyata ada keributan itu, baru menjabat jadi sekjen, ternyata perang itu. Perang besar itu. Perang besar di Tekumar. Tekumar itu ya. Perang besar di Tekumar. Nah itulah. Lagi naik nama saya. Tapi banyak yang bertanya juga sebetulnya, Jero. Kalau menyandang Laskar Bali saat itu tuh, ini enggak sih, pernah terpikir nggak bahwa masyarakat sebetulnya mandangnya itu negatif dengan organisasi itu? Itu menyadari nggak, atau baru sadar kemudian aku sudah keluar, aku baru sadar bahwa sebetulnya nama organisasi kami itu dicap tidak baik oleh masyarakat. Bagaimana Pak Jero waktu itu menanggapi? Ya, sebenarnya itu sudah tahu. Sudah tahu. Jadi waktu saya kan sempat maju di PDRI nih, Kang Mas, maju di PDRI sebagai sekjen Laskar Bali, saya maju. Di bawah masyarakat bilang jangan, harus keluar dari organisasi baru kamu dipilih. Saya seorang kesatria, saya nggak mau. Kenapa? Karena saya waktu itu kan saya masih berada di Laskar, saya sebagai sekjen, saya nggak mau mengkhianati. Saya tetap harus bilang saya sekjen, mau dipilih apa tidak terserah. Saya tetap sebagai sekjen. Nah, masyarakat udah bilang itu masukannya, cuma saya nggak peduli. Akhirnya saya keluar dari Laskar ketika saya tahu Laskar Bali sendiri terpecah suaranya, tidak memilih saya, ada pilihan yang lain. Ya saya merasa saya nggak berguna di organisasi itu, jadi saya nggak ada powernya, nggak ada apa-apanya lah saya di situ. Buat apa? Ya biar Laskar berkembang dengan pilihan yang lain yang terbaik. Lebih baik saya jadi orang biasa gitu. Saya keluar untuk jadi orang biasa, bukan ingin membuat yayasan juga. Saya ingin berhenti ngurusin ormas apa, karena ketika setiap ribut pasti saya yang sibuk. Waktu dulu itu kan intens keributan itu lumayan tinggi. Intens keributan dikit-dikit setiap minggu, kadang-kadang ada kejadian. Oh ini mau diserang, itu diserang, aduh. Betul. Dan taunya nama Ismaya Jaya itu yang selalu mencuat kan. Padahal memang Laskar Bali sangat kental. Makanya itu tadi pertanyaan saya, akhirnya menyadari ya bahwa saking waktu itu kecintaan dengan organisasi, dedikasi yang kuat, akhirnya memang tetap membawa nama itu sampai suatu peristiwa, akhirnya kok saya malah ditinggalkan, mungkin gitu bahasa saya. Akhirnya ya sudahlah, saya selesai, saya harus turun menjadi orang biasa saja. Akhirnya mungkin berjuang di tempat yang lain atau jalur yang lain. Nah ini nanti kita akan ngomong akhirnya bagaimana gitu ya. Jero Bima ya. Kita ngopi lagi ya. Ayo, ngopi. Pisang. Boleh pisang.
Lanjut ya, ya Jero. Jadi kemudian selesai, kemudian akhirnya aku menjadi orang biasa. Oke. Tetapi kan kalau saya lihat semangatnya itu masih tetap mau ngayah lah, masih tetap mau apa yang bisa aku perjuangkan untuk lebih banyak lagi untuk masyarakat sebetulnya. Nah akhirnya kan memilih untuk membuat apa ya, komunitas lagi, akhirnya ada organisasi lagi yang sekarang lebih disebut dengan Yayasan Keris Bali. Kesatria Keris Bali. Kesatria Keris Bali. Itu gimana ceritanya? Triggernya apa? Dari yang tadinya berantem ngumpulin orang, akhirnya sekarang kok kalau saya lihat lebih ke sosial, lebih menolong. Gimana Jero? Ini jelaskan ya. Ini kalau cerita itu saya merasa bersyukur ya. Dimasukkan ke dalam penjara, ternyata di situ ada anugerah. Nah ini berapa kali pernah saya ceritakan, mungkin belum semua mendengar. Kalau saya dibilang ketika saya disuruh memilih masuk penjara atau tidak masuk penjara, ada tawaran uang. Tidak masuk penjara saya dikasih uang. 2T lah bilang, jangan miliar kecil. Ya. Yang fantastis. Kalau masuk penjara nggak dapat uang. Saya bilang saya pilih masuk penjara. Kenapa? Karena di penjara itu saya dapat anugerah. Anugerahnya yang luar biasa. Saya dituntun oleh Tuhan. Ini yang saya dapatkan dalam penjara. Sehingga tuntunan inilah yang merubah kiblat saya. Dari pelajaran yang saya dapatkan, banyak sekali pelajaran. Kemarinnya saya diarak 10.000 orang di satu desa Asak namanya. Saya naik Singa Barong, saya diarak. Besoknya saya masuk penjara di borgol, kaki tangan saya berhari-hari. Kaki tangan berhol. Dan di situ saya belajar mematikan ego. Akhirnya saya memendam emosional saya. Segalanya saya pendam untuk saya matikan. Dan ketika proses hukum yang terjadi terhadap diri saya hanya mencari dengan doa. Saya nggak punya uang, nggak punya siapa, karena semua sudah meninggalkan. Ternyata disitulah ada anugerah. Beliau memberikan tuntunan dan terbukti. Saya ketok palu yang kasus pertama, lagi seminggu saya bebas. Ketok palu lagi 2 hari saya bebas dari LP Kerobokan. Nah, saya sadar bahwa yang membantu saya adalah para dewa dan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Untuk itu saya ingin membalas budi. Saya punya pengalaman, saya seorang kepala tukang tarik dulu Kang Mas. Saya head collection, saya banyak ngajarin tukang tarik di Bali. Terus saya jadi kepala cabang, saya pernah tugas di Bogor, Bekasi. Saya kepala tukang tarik, bukan di Jago Kandang, saya pernah di Bekasi, satu kampung Gabus itu. Kalau orang tahu kampung Gabus itu daerah merah itu dibilang. Tapi saya pernah masuk ke kampung itu, hampir ribut jadi itu. Saya pernah mimpin eksekusi, berapa eksekusi di Tanah Bali, ngurus rebutan lahan itu. Nah saya jadi sekjen, pengalaman inilah yang saya pakai untuk membantu semeton saya yang punya masalah ketika dia tidak punya siapa-siapa. Untuk membalas budi kepada Ida Betara. Berjalan itu, mulai kegiatan saya juga punya rezeki, mulai COVID. Padahal saya waktu sebelum saya ditangkap itu belum COVID, Kang Mas, 2019. Saya buat sembako. Itu saya sering bagi-bagi amal kepada orang-orang. Walaupun saya ada di Laskar, tapi saya nggak pernah jahatin orang. Saya nggak pernah berbuat jahat, intimidasi, meres, minta uang, nggak pernah saya malak. Karena saya banyak bantu-bantu orang. Ketika saya dapat rezeki, kalau saya dapat rezekinya kan dari eksekusi lahan. Ketika orang punya lahan, dia benar, dia punya lahan dikuasai oleh kelompok orang yang nggak mau pergi, pakailah saya yang eksekusi. Saya jasanya itu. Itu yang saya kerjakan. Akhirnya dari itu saya bagi-bagi rezeki. Dan ketika saya sadar bahwa saya harus berbuat, saya punya rezeki, saya belikan sembako, barang-barang antik saya, ada beberapa yang saya jual. Untuk saya bisa beli sembako, saya buat COVID itu, saya keliling Bali membagikan sembako. Ada beberapa kabupaten itu saya mulailah masyarakat tertarik, apalagi pas mulai saya ditawin berjuang sendiri. Ada keributan yang terjadi ketika ya nanti kita cerita ormas yang luar mau berdiri itu. Nah disitulah nama saya mulai naik lagi dan banyak yang ikut untuk bersama saya menjaga tanah Bali. Baik. Jadi sekarang sudah fix. Saya di Yayasan Kesatria Keris Bali lebih ke membantu semeton-semeton yang membutuhkan pertolongan. Apapun. Oke. Pendampingan hukum mungkin saja di. Kalau kemarin saya lihat juga bahkan ada yang anak dipersekusi dibully ya maksudnya. Dan akhirnya dipersekusi juga. Pendamping Keris, Satria Keris Bali hadir juga di sana ya. Ini anak yang keberapa, sebelumnya ada lagi yang betul. Sebelumnya berapa tahun yang lalu itu ada. Bapaknya yang melaporkan anak kandungnya. Polisi sudah mau jadi tersangka, anak kandungnya masih SMP. Ibunya nggak berani karena bapaknya tokoh. Akhirnya kita yang bantuin dengan tim hukum, terjadi mediasi. Bapaknya mau cabut laporan, padahal anaknya udah masukin penjara, anak cewek lagi nih. Ada kejadian seperti itu juga terjadi di Bali. Di segala permasalahan semampu dan sebisa kami
untuk berkarma, itu bahasa kita selalu untuk berkarma. Kembali lagi, karma itu yang menentukan. Anak yatim nggak punya apa, kita bantu. Kemarin ada kita kasih HP, kita bekali, kita ini ada biaya prosesing aben juga ada. Masalah kasus tanah, ribet tanah kita juga bantu, ada banyak hal yang kita bisa bantu, kita lakukan gitu. Jadi bermacam-macam, Kang Mas, kita berbuat itu di tanah Bali. Mudah-mudahan nanti jalannya ya. Ya. Jadi memang karma baik, baliknya dapatnya yang baik juga. Dapat yang baiknya, kan saya pernah maju di PDRI, yang pertama dijegal, dikasusin, yang kedua dijegal lagi, pada saya udah lolos. Akhirnya dapat anugerah, saya bisa maju menjadi calon wakil Bupati Karangasem tanpa partai. Kan Kang Mas juga Kompas kita, saya debat nih. Nah itu jadi anugerah tuh Kang Mas. Kan saya diangkat, bisa dulu orang dikenal saya mantan napi karena digagalkan maju di PDRI. Sekarang lain Kang Mas, mantan calon wakil Bupati. Ya, keren. Naik kelas ya. Iya ya, seakan-akan memang harus itu dulu yang ditempuh mungkin Jero ya. Ya, untuk mungkin proses ke itu depan kan. Dari dibully, saya kan waktu masuk penjara itu dibully, dihina, dicaci sampai ditinggalkan, teman baik meninggalkan, keluarga pun ada beberapa yang menjauhi saya. Ya kasus yang kedua, tapi ketika kita yakin kita berbuat baik, Tuhan tidak akan biarkan kita dan pasti akan mengangkat kita setinggi-tingginya itu. Luar biasa. Mudah-mudahan ini memang dipegang teguh. Setungkar. Saya pengen tahu pandangan dari Jero Bima ya. Bagaimana sekarang ini sebetulnya dengan Bali? Mungkin kemarin kan sempat ya viral lah di mana-mana, turis berantem, ini berantem itu, bahkan ada yang dengan macam-macam lah. Akhirnya ada pandangan bahwa Bali nggak aman nih sekarang. Kalau secara umum dulu sebelum kita masuk ke khusus yang akan kita bicarakan, kalau melihat sekarang bagaimana sebetulnya keamanan Bali ini, gitu. Kita kan ada masyarakat juga sebagian ada yang banding-bandingin. Dulu polisinya dipegang ini aman, kemudian berganti ini kok sekarang lama-lama begini kan kita dengar gitu kan. Tidak bisa dipungkiri masyarakat juga ada yang kami mendambakan yang seperti dulu misalnya. Gimana kalau pandangan dari Jero Bima Ismail Jaya? Nah sebenarnya kalau saya lihat ketika kita bicara secara global tentang Bali ya. Saya hanya sedih melihat saudara-saudara Hindu Bali saya dan saudara orang Bali saya sendiri. Kita sudah pernah merasakan zaman COVID. COVID itu berapa perusahaan, berapa orang nganggur tidak kerja dan tidak mendapatkan makan. Ketika saat COVID terjadi kita bersatu. Saya pun yayasan ini bergerak waktu COVID itu bersatu besar. Tapi ketika sudah ada pekerjaan, kita kok seolah-olah melupakan persatuan itu. Malah kita sering rebutan. Banyak sekali yang saya lihat, saudara Hindu Bali saya, rebutan pangkalan, tempat. Mereka saja harus berebut. Sehingga apa? Image kita nggak bagus. Ada tamu dari luar, mereka mau naik mobilnya, rebutan ini penumpang. Tanda kutip, kita sudah dibilang membuat mereka nggak nyaman untuk berlibur. Kita sendiri yang menghancurkan tanah Bali, bukan orang lain sebenarnya. Kita sendiri yang menghancurkan. Kenapa kita menghancurkan? Karena kita tidak menjaga. Coba kalau kita jaga, lihat negara lain, Singapura, di mana ketatnya. Ada bule yang berani macam-macam, di sana nggak ada. Merokok saja nggak berani. Karena aturannya diperketat. Kita sendiri yang membiarkan itu terjadi. Kita mengajari mereka untuk tidak pakai helm, kita mengajari mereka untuk ribut, kita ngajak dia ikut geng-gengan, kita membuat cara memperlihatkan ke mereka cara kita, akhirnya mereka meniru gaya kita, apa yang kita lakukan, dan kita tidak bersatu untuk menjaga tanah Bali. Banyak oknum-oknum nih orang luar pendatang nyari kerja di sini akhirnya bikin ribut. Kenapa? Karena kita udah nggak ada harga dirinya. Orang Bali Hindu itu sudah nggak ada harga dirinya, nggak ditakuti. Pecalang kemarin kita tahu sudah bersatu buat deklarasi, tapi banyak juga yang masih kejadian. Kapan hari juga ada kejadian yang terakhirnya ada rampok nih, saya kemarin nih dengarnya. Ada orang anak yang dirampok di kampus Unut. Ini baru kemarin saya baru dapat beritanya. Rampok. Iya, di atas. Baru kemarin di Jimbaran dirampok jam 6 pagi. Dibuang dia di Leicester. Nah, inilah yang saya harapkan ya kepada kita semeton Hindu Bali, para tokoh, siapapun yang merasa memiliki Bali, ayo kita jaga Bali. Kita yang harus memberikan contoh dan kita juga harus memberikan power kita bahwa tanah Bali adalah tanah leluhur kita yang harus kita jaga. Tanah Bali ini harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Kita wajib menerima siapapun sebagai bagian dari NKRI. Tetapi harga diri, harga mati orang Bali harus berada di tanahnya sendiri untuk menjadi orang-orang yang menguasai tempatnya. Tapi dengan cara yang baik, jangan menguasai dengan cara arogan. Sehingga orang juga nggak benar, arogan, kita menindas orang juga nggak mau. Kita menjaga, jangan sampai itu terjadi orang-orang yang lain masuk,
Ini yang kita jaga. Kita yang harus membuat Bali menjadi. Jadi Jero sepakat bahwa sebetulnya memang kondisi sekarang ini memang tidak baik-baik. Oh, sepakat. Jadi Sangat sepakat sepakat. untuk itu. Sangat sepakat. Dan hasil refleksi sebetulnya kita sendiri yang bermula untuk Ya. itu. Untuk menciptakan itu dalam tanda kutip ya Jero ya. Yang tanpa kita sadari akhirnya ya tadi rebutan-rebutan. Dan itu akhirnya sekarang balik Ya. ke kita akhirnya ya sekarang ini gitu kan. Kayak kemarin yang tadi Mas bilang ya. Ada pejabat dulu membuat statement. Ketika statementnya dia kenceng, tiarap semua. Bali itu seolah-olah aman. Pergerakan nggak ada. Hanya gara-gara omongan saja. Artinya orang itu kan menjadi sadar. Masa harus orang lain menyadarkan? Kitalah yang harus sadar sendiri. Itu menurut saya. Oke. Tapi kalau melihat sekarang sebetulnya teman-teman kita yang Ormas Bali itu masih ada atau bagaimana sebetulnya si Jero? Sekarang ormas Kawan-kawan yang kita ormas Balinya sendiri sudah mulai berdiri kembali, sudah mulai bangkit nih. Oh, maksud saya tuh yang dulu sempat Ya, tiarap dan ya. tanda kutip, Kemarin sekarang tuh sebetulnya mereka ini masih tapi karena patuh kalau bahasa saya. Maksud patuh tuh ya menyadari patuh tuh maksudnya ikut himbauan ajakan dari statement pejabat itu bahwa karena patuh, karena takut juga. ya, Karena kan ancaman statement yang dikeluarkan oleh pejabat yang dulu, kalau macam-macam bubarkan, jangan takut sama kui. Jadi Cenderung memang ada bahasanya penegakan. penekanan itu yang membuat mereka semuanya tiarap. Ormas-ormas itu tiarap, tidak berani bergerak, akhirnya tidak berani membuat statement apapun, muncul dimanapun nggak berani. Karena statementnya pejabat yang sebelumnya tegas kenceng untuk menindaklanjuti. dan Tidak penegakannya boleh. dia juga Ya, berani ya. Ada penegakannya penegakan jelas. kalau ada yang melanggar ya Ya. betul-betul dieksekusi dalam tanda kutip enggak. Oh, baik. Jadi pengen lagi nanya. Jadi sebetulnya sekarang kita ada problem nih. Ya, rame lagi. Tapi ramenya itu malah dalam tanda kutip organisasi-organisasi pemuda atau organisasi ormas lah bahasa kita justru malah yang bukan dari lokal Bali bahkan dari luar yang sekarang akhirnya menjadi perbincangan di masyarakat dan bahkan ada beberapa bahkan gubernur kemarin juga menyatakan bahwa bisa menolak bukan melarang tapi bisa menolak. Nah, nanti kita akan lihat ngomong itulah ya ini lagi happening masalah ini Jero. Betul tuh. Ayo Jero yuk. Ya. Kita lagi yuk enak banget. Jadi memang inilah sekarang mungkin kita mengerucut ya Jero ya. Sekarang ini akhirnya tadi saya bilang jadi muncul ada ormas-ormas yang dalam tanda kutip yang bukan dari Bali sendiri bahkan dalam tanda kutip dari para pendatang atau segala macam akhirnya mendeklarasi. Saya tidak tahu sudah terdaftar atau belum. Kan nanti ada pihak yang berwajib, tapi sudah mendeklar di media sosial sudah viral di mana-mana. Bagaimana pandangan Jero? Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa yang salah? Apa yang harus kita ulik tentang ini? Melihat dari pergerakan ormas luar masuk ke Bali. Nah, dulu kan pernah ini. Karena zaman waktu itu Kapoldanya masih Kapolda yang paling galak. Oke. Namanya Pak Golusi. Tapi ormas luar malah berdiri. Ormas Balinya tiarap. Nah, saya yang ribut. Saya yang ribut sampai akhirnya mereka tidak jadi berdiri. Karena saya ribut suara kencang. Nah, ketika itu mereka nggak jadi berdiri. Nah, sekarang kenapa bisa terjadi ini berdiri? Saya kan nggak bisa bersuara lagi. Saya nggak, karena sudah ada ormas-ormas yang tumbuh nih, ormas-ormas Bali. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ya, mungkin ormas ini sudah merasa mempunyai backup yang kuat. Orang-orang kuat yang di belakang mereka sehingga mereka berani untuk berbuat. Saran saya buat saudara-saudara saya yang membuat ormas di luar. Karena kan saya tahu semua ini teman-teman juga nih. Tolonglah berikan orang Bali untuk menjadi tuan rumahnya di tanah Bali sendiri. Karena kalau ini mereka berdiri suatu saat terjadi benturan, kita nggak tahu. Pemimpinnya oke baiklah, pemimpinnya nggak akan begini, tapi anak buahnya siapa yang menjamin? Ketika dia membuat gerakan, dia membuat benturan, akhirnya apa? Rame.
Siapa yang masalah, siapa yang rugi? Dia, pemimpinnya pun akan rugi. Kenapa rugi? Dia pun akan dicap di tanah Bali dan dimusuhi oleh masyarakat Indo Bali. Dimusuhi oleh masyarakat Bali. Lebih baik pikirkan lagi untuk mendirikan ormas luar ada di Bali. Dan begitu pun kepada pimpinan yang di pusat, tolong pikirkan. Karena kalau ini sudah benturan, mereka pun jelek akan namanya. Bali biarkanlah untuk milik orang Bali sendiri. Yang menjaga, kita sudah ada Pecalang, Desa Adat, ada TNI, dan Polri yang siap sekarang menjaga tanah Bali. Nah, statement ini saya sudah senang melihat Pak Kapolda berstatement kencang, Pak Gubernur juga tegas. Semoga dengan ketegasan ini jangan hanya lipsting saja, tapi tindakan nyata yang harus dilakukan. Kalau dulu kan ada sweeping, ada ormas, itu dilakukan pakai pakaian lengkap berimob turun, itu gentar juga semuanya. Itu jadi kita harus menjaga dan aparat harus tegas dalam hal ini. Menyikapi seperti yang disampaikan, ada menyampaikan kita tidak melarang karena undang-undang ormas kan tidak melarang, tetapi statementnya Pak Gubernur saya dengarkan boleh tidak menerima ketika mengetahui ormas ini sering ada masalah, sering buat ulah. Kalau ini diterima takutnya jadi masalah, kan demi menjaga Bali ini kan hidup dari pariwisata. Kalau nggak dijaga dari sekarang ini bablas, sudah terjadi keributan, rugi kita. Sudah dicap, sudah terjadi ribut besar, kita yang rugi gitu kan. Belajar yang kemarin yang sesama aja begitu. Ya, sesama aja begitu, apalagi orang lain. Ada kekhawatiran itu. Sangat. Potensi itu sangat besar. Cukup bisa memunculkan itu. Tapi kalau ada pandangan juga, ya udahlah, tidak ada lagi ormas lah di Bali. Mau yang lokal maupun yang tidak lokal, itu gimana? Dari luar pandangan kan sudah ada Pecalang, sudah ini cukup begitu. Gimana pandangan Jero ini? Masyarakatnya juga loh yang berpikiran begitu kan. Kembali lagi kan, kalau memang itu bagus untuk pemerintah, untuk Bali, ya saya mendukung saja. Kenapa? Karena kita pikirkan seperti saya, kita bisa banyak punya saudara, tapi bergeraknya di bidang sosial, tidak melakukan kegiatan yang sifatnya menakut-nakuti orang, intervensi. Karena Bali ini butuh perkembangan untuk tumbuh. Ya. Jadi memang harus arif ya, harus bijak. Jadi kalaupun memang ini ya aturan harus ditegakkan. Apabila ada yang melanggar ya sepakat, ada tindakan. Jangan ada pembiaran lagi maksudnya. Rugi kita ini banyak. Betul. Kalau dibiarkan akhirnya lama-lama semakin jadi liar. Siapapun lah ya, masuk orkas lokal maupun orkas yang tadi baru ini, kalau memang melanggar, kemudian tidak sepakat, tindak dan tegas itu dari awal. Saya pun kalau di yayasan saya salah, tindak tegas nggak masalah. Kenapa? Karena saya sudah sampaikan kepada semua saudara saya di yayasan, kita berbuat sosial kemanusiaan, tapi kita juga menjaga tanah Bali. Nah, menjaga tanah Bali, buktinya menjaga taksunya saya juga. Nanti ini ada acara jadi juru undang, acara calon arang, undang Lea nih sekarang. Bukan undang pejabat ini sih. Bukan undang ormas luar nih, undang Lea saya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman, Jero, misalnya ini, kan boleh tadi secara undang-undang ya, akhirnya memang diberi, mungkin diizinkan, mungkin itu minta. Akhirnya kan tumbuh bersama. Kemungkinan mereka berdampingan itu mungkin nggak ya sih? Atau harus ada syarat nih? Gimana? Yang berdampingan apanya? Antara yang ormas lokal dengan yang ormas yang luar misalnya. Misalnya nih, akhirnya semua memang sesuai undang-undang. Resikonya tinggi. Justru resikonya mana? Saya kan mikir resikonya. Kalau tahu mereka berdampingan itu resikonya tinggi. Mana, Bre? Kita sesama saudara Bali saja, ormasnya itu masih ada gesekan. Apalagi ormas luar yang mau diajak bersanding, takutnya kalau ini gesekan kan berdampak kepada orang luar yang tidak tahu menahu, akhirnya dia kena imbasnya. Oh, ini dari daerah sana, udah daerah sana udah menjadi blacklist. Dia, kan? Padahal yang lain dari daerah sana itu masih baik, membantu berbuat, akhirnya ikut kena blacklist. Lebih baik saran saya janganlah ikut untuk menjadi ormas, menjaga tanah Bali. Demi mereka juga baik itu. Bukannya saya melarang ya, saya hanya menyarankan demi mereka menjadi baik di tanah Bali untuk jangka panjang mereka. Jadi kecenderungan pergesekan itu mungkin omongan saya itu mungkin karena lahan itu kan ada pasti uang, ada kekuasaan, lahan, merasa itu pasti akan terjadi. Akhirnya pasti itu ya. Potensinya sangat besar. Sangat besar. Pengalaman kan. Ya. Jadi ya harus arif dan bijak betul-betul lah ya untuk seberapa pentingnya memang organisasi masyarakat ini harus ada di Bali. Kalaupun memang harus ada aturannya jelas, kemudian penegakannya jelas, ininya apa ini. Lagi-lagi memang kita harus menjaga tanah. Bukan masalah pendatang nggak boleh, ini nggak boleh, tapi semangatnya adalah menjaga Bali karena sekali boom ada hancur semua.
Menatakan. Betul ya, karena memang Menata lagi, memperbaiki lagi, itu perlu proses. karena Bali itu jualannya kan image. Ya. Kedamaian, nyaman, kemudian orang berwisata itu kan harus nyaman gitu ya. Itu bersih juga sampah. Bersih sampah satu hal ini juga problem nanti kan. Nah, ya mungkin malah yang organisasi masyarakat itu malah yuk selesaikan sampah itu malah Bantu bersih-bersih ya malah sampah. bersih itu malah memberikan ya refleksi yang luar biasa, masyarakat juga akhirnya bersama gitu. Wah, luar biasa. Nah, Jero, kalau sebetulnya supaya damai, aman, kemudian apa yang harus kita sampaikan, apa yang menjadi pegangan para ormas-ormas inilah di luar dari mereka berantem atau tidak berantem ya. Kemudian yang harus dipegang teguh apa sih ininya itu, apakah hanya sekedar untuk menjadi lahan pekerjaan untuk hidup? Akhirnya ya kalau sudah urusan perut, kalau sudah hidup urusan perut kan itu. Ya apapun harus dihajar, tapi apakah perlu juga ada pendampingan dari pihak luar, mungkin pemerintah daerah atau seperti apa? Karena mereka ini bisa jadi juga memang mungkin kita butuh juga untuk keamanan di luar dari pihak keamanan lah, mungkin ada pecalang atau makan atau diarahkan ke sana. Gimana kalau pandangan Jero sih? Saya sih. Ya kalau bisa ormas ini bersatu, alangkah bagusnya. Bagus ya untuk bersama-sama menjaga Bali, bersama-sama bagaimana membantu Bali ini dari segala hal yang merugikan Bali. Karena kalau rugi Bali, yang rugi mereka juga, kita juga rugi. Tapi kenyataannya, saya orang lapangan, saya tahu kita ini belum bersatu. Masih ngadu ego, ini nggak mau dengan ini nggak mau dengan ini nggak mau. Kita mau merapat saja susah. Kita loh, yang yayasan mau merapat ke saudara kita di ormas saja, masih kayaknya agak tutup pintu. Tutup pintu mereka. Nah ini yang saya bilang sangat disayangkan, egonya kita akhirnya akan menghancurkan kita juga. Nah, untuk itu harapan saya mari kita mulai untuk membuka diri, menurunkan ego. Toh juga apapun bisa hilang, bisa musnah, dan kita pun pasti mati. Minimal karma baik, rasa persaudaraan yang akan kita wariskan kepada anak cucu. Karena keegoan inilah Bali terjadi perpecahan, terjadi pertempuran. Bali itu terkenal ketika zaman kerajaan turun Raja Undak berapa kan banyak ada kerajaan Bali ini bertempur sama-sama orang Bali. Raja sini lawan raja sini, Raja Karangasem lawan Raja Buleleng, Raja Tabanan gitu. Jadi semuanya itu terjadi dari zaman dulu. Ada darah itu lah ya, karena mungkin pengaruh dari penjajah dulu, Divide in Impera itu menetes. Tapi sebelum penjajahan itu dulu, malah itu juga. Kerajaan itu terjadi itu kan sebelum penjajahan itu terjadi. Jadi memang ini ya kita, apalagi ya kalau ormas kan dalam tanda kutip lebih banyak ke yang anak-anak muda lah ya, yang lagi produktif ya. Ini harus banyak merefleksi, belajar. Mungkin saya nggak tahu dengan leluhur, belajar sejarah Bali, kemudian metaksu dengan keimanan yang lebih kuat gitu kan, supaya ya itu tadi ya, Bali menjadi jangan salah gitu maksud saya itu. Sekarang kan mungkin terlalu longgar kemarin Covid, terlalu longgar, kita belajar lah. Yang warga negara asing yang longgar datang ke sini akhirnya juga bermasalah. Sesuatu yang terlalu longgar, tidak ada kedisiplinan, tidak ada penegakan hukum, ya akhirnya merugikan kan gitu. Menghancurkan. Malah menghancurkan, rugikan. Waduh, Jero, kita nanti bahas lagi, masih ada satu segmen lagi. Kemudian aku ingin sedikit ngulik tentang keris, kesatria kerisnya. Kemudian ke depan sebetulnya bagaimana sih untuk kita menjaga Bali ini supaya jadi damai, santi, rahayu, semuanya everybody happy lah dengan kondisi masing-masing. Kemudian kalau memang tadi kalau lihat mungkin kita akan tahu juga nanti pendampingan dari kesatria keris dengan masyarakat yang dalam tanda kutip secara ekonomi mungkin termarginalkan atau tidak punya kemampuan. Kita tidak cuma di Bali masih banyak, ya. Akhirnya apa yang harus kita gugah? Kita sebagai mungkin ya organisasi masyarakat harus lebih konsen ke sana, malah lebih berarti untuk membangun Bali, menjaga Bali dalam tanda kutip. Ngopi lagi deh Jero nih, ini luar biasa nih kalau kopi Bali. Oke. Tapi pisangnya juga enak. Enak dong, oh iya makanya.
boleh dikatakan sekarang Bima Ismaya Jaya sudah insaf, sudah berkarma baik sekarang, belajar dari pengalaman. Tidak salah kan, kemarin itu akhirnya, oh jalan saya harus begini. Itu pun juga mungkin ada pengalaman-pengalaman virtual tadi yang sangat luar biasa saya kira, dan pendampingan dari sang ide ya sudah dirasakan secara individu, secara personal kan, akhirnya merubah sedemikian rupa seorang Ismaya Jaya gitu kan, yang tadinya temperamen keras ya, mungkin kalau sekarang memang kayaknya memang lebih lunak loh bro. Hah? Beda ya beliau memang merasakan juga dari dalam juga, sangat merasakan. Bisa saya mengendalikan. Kalau dulu kan emosinya meledak-ledak, kalau ada sedikit wah udah nggak emosi, nggak tak pernah. Sekarang udah banyak ngalah, dia mudah lupakan. Gitu. Baik, aku sedikit mau ngulik ini tentang Ksatria Keris Bali. Jadi ini seluruh Bali ininya. Kawan-kawan kita ada. Siapa sih mereka nih yang diajak bisa masuk ke yayasan ini? Bagaimana? Yayasan ini kan saya awali waktu ketika dulu maju DPD, saya pakai nama Kris. Kris itu singkatan Ketut Putra Ismaya Jaya gitu. Kris itu. Kris Putra Ismaya bukan Jaya. sekedar lambangnya. Bukan sekedar lambang. Itu Kris Ketut Putra Ismaya Jaya. Akhirnya ketika saya bebas dan ingin berbuat baik, ingin membantu, harus punya wadah yayasan, bentuknya bukan ormas. Yayasan karena tidak bisa satu suku kata, harus ada 3. Saya buatlah Yayasan Ksatria Keris Bali. Ksatria Keris Bali. Seorang Ksatria Keris Bali. Dan mulai merintis, ada beberapa orang. Di sini juga ada semeton kita Muslim. Ada saya punya semeton Muslim, jadi sekretaris saya orang Madura, tapi lahir besar di Bali. Terus ada orang Buddha juga ikut yayasan, ada orang Kristen juga ikut yayasan. Karena KRIS juga singkatan nih, Kesatuan Republik Indonesia. Itu KRIS juga itu, Kesatuan Republik Indonesia. Jadi harus bersatu Republik Indonesia dengan niat dan tujuan untuk membangun dan menjaga tanah Bali dan Indonesia. Dan ketika sudah tergabung, yayasan ini diresmikan di Puri Agung Klungkung, di Pendopo Puri Agung Klungkung. Dihadiri para raja. Kalau kita zaman dulu bilang raja, kalau sekarang pelingsir Puri. Hampir pelingsir Puri seluruh Bali datang mau meresmikan. Padahal kalau dilihat zaman Covid lagi itu, zaman Covid saya bisa hadir di acara itu ribuan orang yang menghadiri. Pak Golose lagi Kapoldanya yang orang takuti itu. Tapi zaman Pak Golose juga saya diundang, Dir Intel ngundang saya, Dir Bimas ngundang, ada seminar saya diundang zaman Pak Golose. Jadi mereka tahu sudah saya baik. Dan berdiri yayasan ini tujuannya untuk membantu nyameh sejebak tanah Bali. Di seluruh pelosok termasuk kecamatan-kecamatan kita sudah ada beberapa sampai ada di desa juga kita ada yayasan ini, Yayasan Ksatria Keris Bali, dengan slogan menyamai tanpa batas, menyamai tanpa identitas, menyamai sampai tuntas itu. Dan ngayah sukses itu. Kalau kita ngayah saja tidak diberikan sukses, harus saya isi sukses suatu saat apa yang kita kerjakan akan menjadikan kita sukses itu. Wah sebentar, jadi memang perubahannya luar biasa lah ya. 380 derajat. 380 derajat. Ya gitu ya. Jadi memang jadi terbuka juga, misalnya ada masyarakat umum yang ingin bergabung, nanti silakan hubungi. Ya, ada di WA, Facebook ada semua, ada yang menyambut KRIS ada. Siapapun tanpa batas. Tanpa batas. Dan menyambut tanpa batas. Selama mereka di Bali, ya, kemudian kita ingin membangun Bali. Di Lombok kita juga ada, di Lombok juga ada. Lampung ada. Iya. Nah, Jero, kalau ke depan kemudian apa yang pengen disampaikan kepada mungkin ya stakeholder lah, para pemangku nih, mungkin pemerintah, aparatnya, kepolisian, TNI, dan juga nanti ke kawan-kawan yang mungkin nanti akan mereka punya organisasi masyarakat sendiri di Bali supaya menjaga Bali gitu lah. Apa mungkin pandangan lah, ke depan kita harus begini, balik lagi lah, tidak pernah berhenti-hentinya kita menyadarkan dia. Kan gitu ya, gimana pandangan? Ya, kalau saya pandangannya buat kepala daerah yang ada di tanah Bali, baik itu dari gubernur, TNI, Polri, itu kan kalau kita bahasa Bali murdaning jagat. Dia sebagai orang yang paling kita tuakan, sebagai pelingsir. Kita pasti akan ngikut apa yang beliau katakan ketika itu baik dan benar. Dan kita perlu ketegasan untuk beliau memberikan jaminan keamanan. Karena dari beliaulah yang akan mengucapkan suatu ketegasan, saya yakin ke bawah pun akan mengikuti. Ketika beliau tidak tegas, seperti tadi, di bawah pun akan amburadul. Karena kenapa? Karena tidak ada ketegasan. Pilih kasih. Ini
membuat di bawah ya semena-mena. Yang rugi generasi yang akan datang, anak cucu kita. Kita masih bisa menikmati, tapi anak cucu kita ketika kita tidak memberikan ketegasan keamanan untuk tanah Bali, rasanya suatu saat Bali ini sudah bukan milik orang Bali lagi, bisa jadi milik orang lain. Bali adalah jendela dunia orang bilang, karena tidak hanya orang Indonesia, seluruh Indonesia ada di tanah Bali. Orang mana yang tidak ada di Bali? Semua orang di seluruh Indonesia pasti ada di Bali. Termasuk walaupun sudah berpisah negara, timur saya ada di sini. Dan begitu pun dunia, berapa negara ada di Bali. Paling banyak di Indonesia, negara orang-orang dari negara-negara yang ada pasti di Bali. Datang ke Bali. Jakarta mungkin kalah, lebih banyak di Bali. Kalau pesan untuk kawan-kawan yang di Ormas inilah, mungkin yang di Ormas Bali dulu lah. Ya. Yang mungkin sekarang mungkin adik-adik kalau bahasa ini. Saudara-saudara, apa yang kepada mereka ini? Ya, saya sih kalau untuk saudara saya di Ormas, senior saya dulu ketua Ormas, terus adik-adik saya, dan saudara-saudara saya di Ormas Bali, ya, mari kita bersatu. Saya ingin sekali, jujur saya ingin sekali bersatu. Kita ini yayasan yang slogannya adalah menyame, mau pitulung untuk nyame. Saya ingin Ormas ini berguna dan ada betul-betul untuk menjaga tanah Bali, bukan untuk kembali lagi ribut sesama Nyamo Bali atau membuat gap sama Nyamo Bali. Saya sudah merasakan ketika terjadi hal itu, stresnya minta ampun, ngurusin urusan perdamaiannya, ngurusin ributnya, harus wajib lapor. Siapa bilang nggak stres semuanya? Tapi ketika sekarang kita sudah happy, sudah enak, jangan kita melupakan sejarah yang pernah terjadi. Ayo kita bangun Bali bersama-sama, membuat Bali menjadi daerah yang betul-betul aman, nyaman, karena kita yang menjaga Bali milik kita, warisan leluhur kita, untuk kita wariskan kepada anak cucu kita. Menjadi tuan rumah yang baik. Ya. Nah, mungkin sekali terakhir, kalau dengan ormas-ormas dalam tanda kutip yang dari luar, ya, nah, apa yang ingin disampaikan kepada mereka supaya dalam tanda kutip, kan kita antara lokal dan pendatang lah kalau sekarang bahasa, sebetulnya dikotonomi itu berkembang di masyarakat. Misalnya mereka datang, ajakan apa dari Jero lah yang punya pengalaman ini kan, supaya ya kadang-kadang kan ada kekhawatiran dari masyarakat, ada kekhawatiran ini jangan aduh nanti malah birunya lagi ya, gitu. Gimana Jero? Ya, kalau saya minta kepada saudara-saudara saya yang ingin membuat ormas dari luar Bali, tolong jangan dibuat, jangan ada di tanah Bali. Kenapa? Kalau terjadi konflik bermasalah, bukan hanya Anda yang akan bermasalah, tapi semua keluarga Anda jadi masalah. Sekali lagi saya minta jangan membuat, karena kami Bali lagi rentan dengan oknum-oknum pendatang yang membuat rusak Bali. Jangan sampai kalian yang memang tujuannya baik, ternyata kami cap tidak baik, akhirnya kalian bermasalah dengan kami orang-orang Bali, terjadi gap, keributan. Saya yakin kalian tidak akan bisa makan di tanah Bali dan tidak akan bisa ada di tanah Bali lagi, karena kalian yang membuat itu terjadi di tanah Bali. Jadi saya minta jangan sampai ada. Lebih baik bubar, kita menjadi saudara kan lebih baik. Kalau menjadi saudara kita bisa panjang bersaudara, ayo cari rezeki sama-sama. Tapi kalau membentuk wadah, kita berpikir kalian ingin menguasai tanah kami, kita berpikir kalian ingin menjadi ketua di tanah kelahiran leluhur kami, kami akan lawan dan kami akan bertarung untuk menjaga tanah kelahiran kami. Itu yang saya tegaskan kepada mereka. Jadi apa? Tahu diri lah ya. Ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Harus cair juga, harus mengerti juga bagaimana kegalauan dan kekhawatiran dari Semeton Bali. Ada kekhawatiran itu ya, yang perlu dicermati juga. Ya, ini lagi-lagi lah kita balikin kepada pemangku tadi, betul sarannya harus arif dan bijak, lihat aturannya, lihat penegakannya, kemudian bagaimana lah pendekatan, perlu dipikirkan lagi sepenting itukah, seperlu itukah harus ada ormas-ormas itu dalam tanda kutip kan ini. Tapi nanti ya biarin masyarakat yang dulu. Mungkin terakhir Jero, Bima Ismaya Jaya lagi supaya kita itu berdampingan, kemudian nanti saya kasih ruang dah untuk Kesatria Kris Bali supaya memang bisa lebih banyak lagi bermanfaat kepada masyarakat. Kemudian Kris Bali mau dibawa kemana nih, Kesatria Kris Bali ke depan, Jero, pikiran-pikirannya bagaimana? Ya, kalau kita di yayasan ya, kemarin kan saya ikut peralatan maju sebagai wakil bupati. Oh ya, orang bertanya,
karena saya ada statement waktu itu bersumpah tidak akan masuk politik. Tidak masuk politik partai. Akhirnya saya kan maju, ternyata tidak gampang untuk maju tanpa partai. Kenapa saya akhirnya memutuskan maju ke politik ikut ini? Karena saya ingin berbuat lebih. Saya melihat Kang Deddy Mulyadi, Pak Gubernur Koster, ketika mereka tidak menjadi pejabat, mereka tidak bisa berbuat untuk Tanah Bali. Tapi ketika mereka menjadi pejabat, mereka banyak bisa berbuat untuk Tanah Bali. Ya, saya salah satu yang ingin juga berbuat kepada Tanah Bali. Jadi saya ingin melakukan hal yang lebih kepada Tanah Bali. Kenapa? Karena saya merasa saya mampu dan saya bisa dan saya yakin saya bisa melakukan itu. Dengan itulah saya mengajak yayasan ini, berbagai macam orang partai juga ada, Mas. Termasuk saya udah punya berapa DPR sebenarnya. Badung punya, Buleleng punya, Karangasem punya DPR tingkat 2-nya kita. Ada, tapi berbagai macam partainya, berbagai macam partai. Yayasan ini kiblat ke depan ya tetap bergerak untuk menjaga Tanah Bali, untuk berbuat sosial kepada masyarakat Bali yang tidak punya biaya, terintimidasi, tidak punya siapa-siapa. Jangan ragu datang ke Yayasan Satya Keris Bali. Kami tidak minta sepeser pun uang dari Bapak Ibu, malah kami akan memberikan bantuan ketika memang kami yakin Ibu Bapak layak mendapat bantuan. Jangan sampai dimanfaatkan. Ada orang yang memanfaatkan dikit-dikit bantuan, padahal dia kayaknya mampu nih untuk itu, tapi akhirnya dia minta terus. Saya ini memanfaatkan. Jadi jangan juga kita hanya memberi ikan kan, kita juga memberi pancing ya, supaya dia berusaha juga bisa hidup. Tapi paling tidak dia aman, dia nyaman berada di Bali, karena memang tujuan Tanah Bali kan memang harus ada kerahayuan, ada kesantian di sana kan, siapapun yang datang lah gitu. Dan itu sepakat bahwa ya menjaga bersama-sama, semua menjadi saudara akhirnya kalau di Bali. Gitu. Baik, Jero Bima Ismail Jaya, matur suksma atas waktunya, luar biasa. Semoga sukses. Sama-sama saya, tapi saya bangga juga kalau mau nanti Jero akan konsisten, akhirnya refleksi cukup sudah akhirnya, tapi dengan tidak lagi ke sana menjadi dunia baru dan politik, tapi tetap konsisten menjaga Bali, tetap memperhatikan Bali kan gitu, menjadi ini bersama dan punya tanggung jawab bersama. Ya mungkin ini bisa menular nih vibe-nya. Harapannya semakin banyak orang yang lebih hebat dari saya untuk menjaga Tanah Bali. Nah, Ismail Jaya, ya kita nggak tahu, tadi bilang saya bersumpah tidak akan politik, tapi siapa tahu. Nah, supaya udah saya cabut, Mas. Nah, saya mau sampaikan di sini ya, karena saya tidak ada ini. Ya, saya sampaikan. Akhirnya saya cabut sumpah, Mas. Betul. Kenapa saya cabut sumpahnya? Ketika saya 5 tahun sudah melewati, saya dirayu masuk DPR RI, dikasih biaya sama. Saya nggak mau karena saya ingat sumpah. Ketika saya maju jadi wakil bupati, saya ditawarkan menjadi bupatinya, saya disiapin partai. Saya juga nggak mau, Mas, karena saya masih pegang sumpah. Ketika saya maju itu untuk jadi wakil bupati, disuruh saya cabut sumpahnya, saya nggak mau karena saya masih bertanding. Nah, ketika akhirnya kalah, sekarang kan sudah tidak dunia politik. Saya mikir aja, ternyata masyarakat Bali ketika saya pikir mereka jenuh dengan partai, ternyata tidak. Mereka masih butuh partai untuk membawa aspirasi dan berjuang. Kita yang merasakan tidak punya partai, ingin berbuat lebih, nggak bisa. Nah, saya akhirnya bertanya kepada orang suci, pada Ande Begawan, kakak saya, di Lontar juga ada. Ketika itu sumpah menyusahkan dan tidak membuat kesejahteraan, boleh untuk dicabut. Dan saya buktikan, saya hadir Purnama Kedase, perwaninya, saya datang dan Ida Betara napak. Dan itu terjadi, saya pencabutan sumpah untuk saya bisa berbuat lebih, Kang Mas. Baik, tujuannya memang betul-betul untuk lebih kepada entah nanti kemana ya, saya nggak tahu. Alam membawa. Astungkara. Siap. Mudah-mudahan nanti berhasil ke depan. Ya, amin. Soha, Mas. Nah, saudara, demikian tadi mungkin sedikit kita ngobrol-ngobrol bersama dengan yang tadinya kalau bahasa saya ya ex preman gitu kan. Tapi akhirnya memang dengan perjalanan dia akhirnya ada spiritualitas yang secara pribadi yang dirasakan, kemudian itu yang mengubah beliau untuk menjadi berbuat lebih banyak karma baik, dan sudah dibuktikan kepada beliau. Dan kemudian mudah-mudahan mimpi-mimpi besar ke depan untuk menjaga Bali, untuk memberikan kesejahteraan, membantu masyarakat Bali yang memang butuh, yang berada di Bali yang memang butuh bantuan atau pertolongan tadi melalui perahunya Kesatria Keris Bali. Mungkin ya itu menjadi salah satu perahu kendaraan yang untuk mencapai tadi tujuan kepada masyarakat gitu. Matur suksma sekali lagi. Salam untuk seluruh anggota dari Kesatria Keris Bali. Mudah-mudahan sukses dan tetap amanah
konsisten untuk sesuai dengan visi dan misi yayasan. Ya. Dan kita bersama-sama harus menjaga Bali nih. Itu paling Mas. Yang paling penting ini kita mengawal supaya Bali aman, segala macamnya balik lagi seperti dahulu. Rahayu untuk Bali. Rahayu. Matur suwun. Sampai jumpa saudara. Saya Babang Kalitus mengakhiri Sapa redaksi on location untuk kali ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan tentunya dengan persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang tidak kalah menariknya untuk Bali tentunya yang perlu kita pikirkan, perlu kita bahas, akhirnya membuat refleksi kita untuk Bali maju ke depan dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat dan sekitarnya. Matur semua, sampai